Halo para pendidik, para pejuang di garda depan pendidikan, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, wah ini bisa jadi game changer buat kita semua. Bukan cuma aplikasi biasa, tapi sebuah partner digital. Yuk kita langsung bedah bareng-bareng. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak ngerasa kayak gini? Tumpukan RPP yang rasanya nggak selesai-selesai, data siswa yang harus diolah, plus tekanan buat terus kreatif di kelas. Kayaknya ini cerita kita semua ya. Tapi, gimana kalau ada cara buat bikin beban itu jadi lebih ringan? Yap, ini dia jawabannya. Bayangin deh, Anda punya asisten pribadi yang super pinter, gerak cepat, dan siap sedia kapan aja. Nah, inilah solusi yang mau kita dalami hari ini. Sebuah asisten yang benar-benar ngerti dunia kita, dunia pendidikan. Oke, kita mulai dari awal ya. Kenalan dulu nih, sebenarnya apa sih asisten digital yang dari tadi kita omongin ini? Namanya Comet Perplexity. Tapi jangan bayangin ini cuma browser biasa buat googling ya. Anggap aja ini browser yang udah naik kelas. Dia nggak cuma nampilin informasi, tapi bener-bener paham isinya. Mirip kayak asisten pribadi yang bisa kita ajak diskusi. Nah, ini dia 3 kekuatan utamanya. Bayangin, dia bisa ngerangkum jurnal puluhan halaman cuma dalam hitungan detik. Bisa kasih ide pas kita lagi buntu bikin materi, dan tentunya bisa nemuin data akurat secara instan. Ini bukan sekedar fitur loh, ini adalah mesin penghemat waktu Anda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka. Gimana caranya alat ini bisa jadi teman baik para guru di medan pertempuran sehari-hari, yaitu di kelas? Coba kita lihat, mau bikin konsep fisika kuantum jadi cerita dongeng buat anak SMP? Bisa! Perlu bikin 3 level soal yang berbeda buat satu topik? Gampang! Ini bukan buat gantiin guru, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini buat memperkuat superpower kita sebagai pendidik. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh nyata. Bikin RPP. Gini alurnya. Pertama, Anda tinggal ketik aja tujuan belajarnya. Misal, siswa mampu menjelaskan proses fotosintesis. Kedua, biarkan Comet bekerja. Dia bakal kasih rangkuman, poin-poin penting, bahkan ide aktivitasnya. Nah, langkah ketiga, ini yang paling penting. Sentuhan ajaib Anda. Anda poles hasilnya, sesuaikan bahasanya, cocokkan dengan karakter siswa. Tiba-tiba kerjaan berjam-jam bisa selesai sambil ngopi. Ini nih yang keren banget buat pembelajaran berdiferensiasi. Kita bisa langsung minta, tolong jelaskan topik ini dalam 3 level kesulitan. Dasar, menengah, mahir. Terus lanjut lagi, buatkan soal remedial buat yang masih butuh bantuan. Dan buat si paling cepat, kasih ide proyek seru dong buat anak ini. Dulu ini mungkin cuma angan-angan, sekarang bisa jadi menu harian di kelas Anda. Tapi tunggu dulu, manfaatnya nggak cuma berhenti di pintu kelas. Yuk kita lihat dari kacamata yang lebih besar, dari perspektif para pemimpin sekolah. Buat para kepala sekolah, ini rasanya kayak punya analis data pribadi 24/7. Anda bisa langsung lihat tren dari nilai siswa atau pola dari laporan guru. Jadi, keputusan yang diambil bukan lagi berdasarkan kayaknya atau perasaan saya, tapi benar-benar berdasarkan data yang solid. Buat para pengawas, alat ini bisa mengubah total cara kerja supervisi. Dari yang tadinya mungkin terasa cuma kayak ngecek administrasi, sekarang bisa jadi sesi coaching strategis. Feedback yang diberikan pun jadi jauh lebih tajam, lebih relevan, karena ada datanya. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang kita lihat buktinya. Gimana sih dampaknya di dunia nyata? Beneran ngefek nggak? Ini bukan omong kosong loh. Data dari mereka yang sudah pakai, guru, kepala sekolah, pengawas, semuanya nunjukin hal yang sama. Dampaknya positif, nyata, dan bisa diukur. Mereka nggak cuma ngerasa kerja lebih cepat, tapi juga lebih kreatif dalam mendesain pembelajaran. Kita lihat studi kasus yang satu ini. Di sisi kiri, tantangannya, literasi siswa turun, guru banyak yang nggak masuk, datanya acak-acakan. Pusing kan? Terus, Comet masuk. Sekarang lihat sisi kanan, dampaknya. Program sekolah jadi tepat sasaran karena basisnya data, bukan lagi tebak-tebakan. Kerennya lagi, saat rapat dengan komite, kepala sekolah bisa bilang, program ini kita buat karena data menunjukkan masalah di sini. Kredibilitasnya langsung naik. Ada lagi contoh lain, kali ini dari pengawas. Masalahnya klasik, kualitas RPP di sekolah binaan beda-beda banget. Laporannya juga cuma deskriptif, susah buat dibandingin. Setelah pakai alat ini, rekomendasinya jadi super spesifik. Bukan lagi, RPP-nya tolong ditingkatkan ya. Tapi jadi, Bu, coba fokus perbaiki asesmen formatif di RPP bab 3 dan 5. Terasa bedanya kan? Supervisi jadi beneran proses pengembangan diri. Nah, mungkin sekarang Anda mulai berpikir,
Oke, oke. Saya tertarik nih. Terus gimana cara pakainya yang benar biar hasilnya maksimal? Pertanyaan bagus. Tapi sebelum kita ke tips praktis, ada satu hal, satu prinsip yang harus kita pegang erat-erat. Teknologi ini adalah alat bantu. Dia asisten kita, bukan pengganti kita. Intuisi, empati, dan kebijaksanaan kita sebagai pendidik itu nggak akan pernah tergantikan. Titik. Jadi, coba pakai analogi ini. Anda itu pilotnya. Andalah yang pegang kendali pesawat. Komet ini adalah co-pilot super canggih yang duduk di sebelah Anda. Dia bantu urus hal-hal teknis, navigasi, dan administrasi, supaya Anda bisa lebih fokus ke hal yang paling penting, berinteraksi dan terkoneksi dengan para penumpang Anda, yaitu siswa-siswi kita. Pada akhirnya, semua kembali ke kita. Teknologi secanggih apapun hanyalah sebuah alat. Pertanyaan sesungguhnya adalah, saya sebagai pendidik mau pakai asisten baru ini untuk menciptakan apa? Peluangnya ada di depan mata. Kuncinya ada di tangan kita masing-masing. Mau dibawa kemana masa depan pembelajaran? Anda yang tentukan.